Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pelajaran daring IPA kelas 8 ya. Minggu lalu kita udah pelajari gaya dan hukum Newton. Sekarang kita lanjutkan pada topik yaitu gerak pada tumbuhan. Kemudian ada pun standar kompetensinya ya, yaitu memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan. Sedangkan kompetensi dasarnya ya 2.3 yaitu mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, itu yang kita akan pelajari sekarang. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya ya, setelah pembelajaran daring ini, anak-anak diharapkan dapat ya yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan. Ada berapa macam gerak tumbuhan itu maksudnya ya. Lalu yang kedua, anak-anak bisa memberikan contoh macam-macam gerak tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa membedakan antara gerak tropisme dengan gerak nasti. Ya, ini adalah peta konsep tentang gerak pada tumbuhan. Apakah anak-anak pernah melihat tumbuhan itu bergerak? Ya. Untuk tumbuhan multiseluler itu yang bergerak hanya bagian tubuhnya saja. Seperti kita misalnya lengan, ya, kepala itu namanya bagian. Sedangkan untuk tumbuhan yang uniseluler seperti satu sel baru bisa bergerak seluruh tubuhnya. Nah, untuk lebih gampangnya, ini prakonsepnya ya, gerak tumbuhan itu ada bagi 3 dulu ya, garis besarnya. Ada gerak endonom, ada gerak higroskopis, dan gerak eksionom. Endonom itu dari poro dalam ya, eksionom itu poro luar. Sedangkan higroskopis, higro itu artinya kelembaban atau air, pengaruh kadar air sini ya. Kemudian nasti itu dibedakan menjadi sismonasti, niktinasti, fotonasti, kemonasti, dan nasti kompleks. Sedangkan taksis itu hanya 2 ya, foto dan kemo. Tropisme ada fototropisme, ada geotropisme, tigmo ada hidro, dan ada kemotropisme. Yang pertama kita bahas adalah gerak endonom ya, atau autonom. Endo itu artinya dari dalam ya, auto itu sendiri ya. Nah, dalam gambar ini anak-anak bisa melihat sirkulasi sitoplasma ya. Ini cairan sel ini sitoplasma bergerak sendiri dia bersama kloroplas. Itu contoh dari gerak endonom. Sedangkan definisinya, gerak endonom merupakan gerak tumbuhan yang berasal dari dalam sel tubuh tumbuhan sendiri ya. Artinya bukan dari faktor luar. Ya, contohnya adalah gerak aliran sitoplasma, atau istilahnya adalah siklosis ya, siklus itu berputar.
atau berrotasi, yaitu pada tumbuhan daun Hydrilla verticillata. Kemudian yang kedua adalah gerak esionom. Esionom ini X itu tadi ya, artinya luar ya. Sehingga didefinisikan gerak esionom adalah merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian gerak esionom terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah gerak tropisme, kemudian yang kedua adalah gerak nasti, dan yang ketiga adalah gerak taksis. Kita bahas satu persatu dulu ya, yaitu yang pertama adalah tropisme. Tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan, ya, bagiannya ya, bukan seluruhnya. Gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dari mana datangnya rangsang itu? Arahnya dari mana gitu maksudnya. Kemudian tropisme ini dibedakan menjadi 5 macam ya. Yang pertama adalah fototropisme. Foto itu artinya sinar atau cahaya ya. Yang kedua geotropisme. Geo itu artinya bumi atau tanah atau pusat gravitasi. Ketiga hidro itu artinya air. Yang keempat kemo itu artinya zat kimia. Tigmo itu adalah singgungan. Kita bahas fototropisme dulu ya. Fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, tropisme ini ada dua dulu ya, bagi dua. Apabila gerak tumbuhan itu menuju arah rangsang, itu disebut dengan tropisme positif, sedangkan yang menjauhi arah rangsang disebut dengan tropisme negatif. Pak kasih contoh misalnya akar. Ya, akar itu akan positif atau mencari tanah sehingga disebut dengan geotropisme positif. Sedangkan akar akan menjauhi sinar sehingga disebut dengan geotropisme negatif. Itu maksudnya. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Bisa Nana lihat ya, tumbuhan ini melengkung, batangnya pertumbuhannya melengkung, batang dan daunnya ya, menuju arah sinar. Berarti dia tertarik pada sinar dan arah tumbuhnya dipengaruhi oleh arah datangnya sinar. Itu fototropisme. Ingat, foto itu artinya cahaya atau sinar. Kemudian yang kedua ada gerak geotropisme. Nah, ini yang Pak bilang tadi ya. Adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang berupa gaya gravitasi ya. Nah, ini ilustrasinya akar ya. Akar itu akan tertarik pada tanah atau pusat gravitasi sehingga dia pertumbuhan akar ini akan masuk ke dalam tanah. Kemudian selanjutnya adalah hidrotropisme. Hidro itu artinya air anak-anak ya. Sehingga hidrotropisme itu didefinisikan adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang berupa air. Jadi di mana ada air, dia akan bereaksi sana. Dan ini mungkin dilakukan oleh akar, ya. Karena akar tugasnya menyerap air dan garam mineral. Yang keempat ada kemotropisme. Kemo itu artinya zat kimia, anak-anak. Adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang berupa zat kimia. Zat kimia itu ada gula, ada air, termasuk juga dan pupuk, ya, atau bahan mineral. Nah, ini contohnya ya. Akar ini akan bergerak menuju air maupun menuju tempat adanya pupuk untuk pertumbuhannya, ya. Kemudian selanjutnya ada tigmotropisme.
Ya, ini adalah contohnya tumbuhan mentimun ya, ada sulurnya, anak sering lihat di kebun ya. Nah, kenapa ini bisa bergerak? Karena bersentuhan dengan tiang-tiang besi ini ya, sehingga didefinisikan stigmotropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ya. Rangsangnya itu berupa singgungan atau istilahnya membelit ya. Berikutnya gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan ya, tetapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, kita sekarang pelajari gerak nasti ya. Gerak nasti itu jadi merupakan gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ya. Kalau tropisme tadi sudah Bapak bilang dia bagian tubuhnya bergerak tapi dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, sedangkan nasti dia menanggapi rangsang tapi tidak berdasarkan arah datangnya rangsang ya. Kemudian jenisnya ada 5 jenis gerak nasti ya. Yang pertama adalah fotonasti, foto itu artinya cahaya. Kemudian niktinasti ya. Kemudian ada tigmonasti atau seismo. Seismo ini juga sama ya, getaran. Tigmo ini singgungan. Yang keempat termo, dan yang terakhir adalah nasti kompleks. Kompleks itu artinya banyak unsur yang berpengaruh ya, lebih dari satu. Pertama kita bahas fotonasti. Fotonasti adalah gerak bagian tumbuhan ya, yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Kedua ada niktinasti, adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang ya, yang berupa suasana gelap. Ya, ini daun putri malu ya, pada malam hari dia akan menutup, bergerak daunnya menutup karena pengaruh suasana gelap. Nikti ya. Itu juga sama. Kemudian yang ketiga adalah tigmonasti atau seismo ya. Seismo ini getaran, tigmo itu adalah sentuhan ya. Singgungan adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa singgungan atau membelit ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Sulur pada mentimun ya. Kemudian selanjutnya ada termonasti ya. Termo itu artinya panas. Nah, termonasti didefinisikan sebagai gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu ya. Ya, ini bunga yang bunga tulip ya. Ini akan mekar pada musim di Eropa itu apa namanya? Karena suhunya hangat ya, pada musim semi maka tulip ini akan membuka atau bergerak ya, karena pengaruh suhu. Yang kelima adalah nasti kompleks ya. Jadi kompleks itu artinya banyak yang mempengaruhi ya, banyak faktor maksudnya. Adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari lebih dari satu macam
Rangsanya bisa berupa cahaya, suhu, air, zat kimia. Nah, itu contohnya adalah gerak pada menutup dan membukanya stomata. Ya, stomata itu pada permukaan daun bagian bawahnya ya. Kalau tumbuhan darat, jangan tumbuhan air, stomata itu berada di permukaan atas daun. Itu membuka dan menutupnya itu dipengaruhi oleh banyak rangsang ya. Seperti ini cahaya, suhu, air, dan zat kimia itu disebut dengan nasti kompleks. Kompleks itu artinya banyak ya. Kemudian gerak yang terakhir adalah gerak taksis. Ini yang Pak bilang tadi untuk tumbuhan yang uniseluler. Gerak taksis merupakan gerak seluruh bagian tumbuhan atau sebagainya yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Ya, arah datangnya rangsang. Ada dua jenis atau dua macam gerak taksis, yaitu yang pertama ada fototaksis, adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya ya. Contohnya adalah gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Ini akan bergerak mencari bagian daun yang terkena cahaya. Kemudian yang kedua ada kemotaksis. Itu kemo itu zat kimia ya. Itu gerak taksis yang dipengaruhi oleh adanya zat kimia. Itu gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan paku menuju sel telur atau ovum. Nah, rangsanya itu berupa zat kimia yaitu gula atau protein dalam organium. Dan bakteri menuju pita kloroplas spirogyra yang menghasilkan oksigen. Ya, ini ilustrasinya. Ya, spermatozoid bergerak ke sini karena di dalam ovum ini terdapat zat gula atau glukosa. Gerak higroskopis ya, merupakan gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembaban dari sel-sel sehingga terjadi pengkerutan kulit ya, misalnya pada bolong atau biji yang tidak sama. Itu contohnya pecahnya buah polong-polongan yang sudah kering, jarak, laturo ya, buah mahoni, kapuk randu, kedelai juga bisa anak-anak. Itu Pak kasih penjelasan ya kenapa bisa melakukan gerak higroskopis, karena bagian luar kulitnya itu kena sinar, kering dia, tapi di bagian dalam kulitnya masih lembab atau basah, sehingga terjadi perbedaan kadar air, sehingga biji buah polong-polongan itu kulitnya akan membuka gitu. Sama dengan anak-anak kehidupan sehari-hari menyedot teh, kalau airnya terlalu panas ya, maka gelasnya akan pecah gitu. Ya, ini buah kapuk randu ya. Ya, ini kedelai. Untuk hari ini cukup sekian anak-anak. Kalau ada hal yang belum jelas, boleh anak-anak tanyakan lewat WA maupun Google Classroom. Sampai di sini Bapak Sinap dengan Pranung Santi. Om Santi 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 Om. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on